Podcast Jejak Leluhur Jilid 2 dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Cirebon sebagai sebuah wilayah kultural yang memiliki akulturasi berbagai kekayaan budaya dan peninggalan sejarah telah menjadi tujuan objek wisata religi. Saya selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon mengajak masyarakat dan wisatawan untuk mengunjungi keunikan daya tarik dan wisata religi dalam rangka menjunjung tinggi nilai leluhur yang ada di Kabupaten Cirebon. Dengan kerangka berpikir, kerangka langkah demi kemajuan kearifan lokal, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon mengadakan sebuah acara Napaktilas Jejak Leluhur sebagai penerus generasi dapat meneladani nilai-nilai leluhur di Kabupaten Cirebon khususnya dan Indonesia Nusantara pada umumnya. Kabupaten Cirebon Katon. Pemirsa, berjumpa lagi dalam program Napaktilas Jejak Leluhur. Kebetulan kita berada di patilasan ya dari Nyimas Mayangsari, makom aslinya. Beliau itu suami dari suami dari suaminya siapa? Raden Plawat Ki Gede Bojong. Raden Plawat Ki Gede Bojong. Namun beliau Ki Gede Bojong tersebut dikuburkannya di Gunung Sembung. Nah, yang berada di sini yaitu istrinya Nyimas Mayangsari. Nah, tapi ada keunikan tersendiri pemirsa. Nah, kebetulan di patilasan ini ada juga dikuburkan Ki Gede Cideng dengan Ki Gede Bedulan. Nah, istilahnya kalau Bedulan tuh Baduran ya. Nah, nanti kenapa itu sejarahnya sampai dikuburkan di sini kita bisa tanya-tanya, kita bincang-bincang dengan narasumber Pak Haji Toto dengan Pak Lebe. Assalamualaikum Pak Lebe. Waalaikumsalam. Pak Lebe dari Desa Bojong. Mangga Pak Lebe, mohon diceritakan di sini dikuburkan siapa aja Pak Lebe? Menurut sejarah Ya. yang dikuburkan di sini itu yaitu Kiku Werto dari Baduran dan yang dari Cideng yaitu Ki Buyut Geseng. Ki Buyut Geseng. Nah, yang di sini mungkin ya Nyimas Mayangsari, istri dari Raden Palawat. Asli ini ya, asli pribumi ya, yang tiga-tiganya. Kalau Raden Palawat kan dari Majapahit. Nah, kemudian Mayangsarinya dari sini asli. Dari sini. Kemudian kalau yang Baduran dengan Cidengnya? Nah, kalau dari Cideng ya mungkin masih ada ini apa namanya tuh, mungkin ada kaitan tugas, ada keluarga mungkin. Ya. Ya. Yang jelas kalau dari Baduran mungkin masih saudara lah. Masih saudara ya. Sama Buyut Bojong. Ya. Gimana Pak Haji Toto? Baik, bicara tentang Buyut Bojong Pak, tentunya kita akan pilah dulu supaya nanti sebelum Buyut Bojong ini karena ada Buyut Kramat. Jadi saya pilah pertama setelah Syekh Nurjati mendarat pada abad atau pada tahun 1420 itu 1 tahun 2 tahun kemudian diperkirakan pada tahun 1992 mendarat lagi Pak putra-putra Raja Baghdad itu 8 orang. Satunya yang bernama adalah Buyut Sajati. Nah, untuk membaur supaya dengan Cirebon maka beliau diganti namanya atau berikan nama alias yaitu Buyut Dempul atau Babu Dempul Pak di sana.
Nah, terus beliau katakanlah berguru kepada Syekh Nurjati, kemudian dinikahkan dengan putri Nyai Mas Rarakonda atau Ki Gedokonda yang bernama Nyai Mas Agreng. Nah, setelah itu beliau ditugaskan untuk membuka santilan, yang tanah santilan perdikan, yaitu di wilayah Alas Arang di sebelah barat Gunung Jati. Nanti tempatnya di Keramat. Dan tugas beliau adalah sebagai pengrajin logam. Pandai lah kalau sekarang sih Pak. Nah, kegiatannya dibantu oleh Kirani. Kirani itu salah seorang dari keturunan Buyut Jemaras. Karena Nyai Mas Rarakonda dengan Nyai Jemaras itu merupakan kakak adik Pak. Jadi Mbak Pu Cirebon itu ketika menikah dengan Nyai Mas Rarasjati punya anak 7 perempuan semua, yaitu Nyai Mas Rarakonda, Nyai Jemaras, nanti dengan Nyai Mas Baduran atau Nyai Mas Malasi. Nah, beliau dalam pernikahannya dikaruniai 2 orang putri. Yang pertama Nyai Mas Mayangsari, yang kedua Nyai Mas Suntrang. Nah, nanti kelak Nyai Mas Mayangsari akan menikah nanti dengan Raden Pelawat. Nah, Raden Pelawat itu siapa? Ketika pada tahun 1478 hancurnya kerajaan Majapahit di masa kerajaan Brawijaya V dan Giri Bandrana, yaitu Kerajaan Jaya 6, seorang senopati Majapahit yang bernama Ki Raksonogoro Pak, merasa bahwasanya hancurnya Majapahit ini adalah karena masuknya Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, memang ada perang saudara, sehingga ditanamkan kepada Raden Pelawat ini bahwa hancurnya Islam, saya keluar dari keraton itu karena masuknya Islam. Jadi tolong kamu harus mampu katakanlah menjegal syiar Islam, termasuk bila perlu membunuh para syiarnya, begitu Pak. Makanya beliau berguru, mencari guru, taruhlah di guru di Pajajaran tetap Pak. Di Pajajaran, ke Pucuk Umun, dibekali ilmu, tujuannya adalah untuk mengaji Islam. Saat itu Mbak Pu Cirebon. Nah, ketika katakanlah akan mengadu kesaksian dengan Mbak Pu Cirebon, jangankan mau berantem Pak, ibaratnya begitu, mendekat saja sudah lumpuh beliau itu. Ya, Raden Pelawat itu dengan ilmu yang dibekali itu lumpuh. Akhirnya mohon ampun, minta maaf, ya akhirnya beliau masuk Islam. Nah, ketika masuk Islam, beliau ditugaskan katakanlah membuka sebuah pedukuhan. Nanti dulu. Berarti katakanlah ilmu yang dipunyai dari Pucuk Umun, ya dari Talaga. Dari Talaga yang ditularkan kepada Raden Pelawat, iya, ya. Tetap aja tidak bisa Pelawat mengimbangi ilmunya Mbak Pu Cirebon. Mbak Pu Cirebon. Iya, jadi akhirnya mau kalah dan minta maaf terus masuk Islam. Kemudian beliau ditugaskan untuk membuka sebuah pedukuhan di wilayah barat dekat dengan Kramatiti, yaitu dengan nama Bojong. Bojong itu karena struktur tanahnya itu memanjang Pak, dari arah selatan ke utara, memanjang bentuknya, jadi lonjong. Jadi istilahnya kategori pendekatan dengan lonjong, dengan pusar juga kalau panjang itu kan bodong. Jadi ngambil dari sana karena pedukuhan yang memanjang, itu Bojong pedukuhan. Nah, kemudian beliau ditunjuk sebagai pemimpin pedukuhan, yang dalam ini julukannya Ki Gede, juga sekaligus sebagai panglima perang masa Mbak Pu Cirebon, yaitu panglima perang dari pasukan Baksa. Karena Pangeran Raden Pelawat ini ya merupakan salah satu pimpinan komandan dari pasukan Bacari Ki Gede yang ada. Karena Mbak Pu Cirebon ketika menata menjadi raja di Cirebon membuat pasukannya 2 Pak, yaitu pasukan Baksa yang ahli dalam perluasan wilayah Bapak Yasa, yang kedua pasukan Suratani. Nah, seperti itu. Nah, kemudian beliau setelah menjadi pemimpin pedukuhan atau Ki Gede disebutnya dinikahkan dengan Mayangsari, putri Nyai Mas Mayangsari. Itu Pak, yang ada kuburnya di sini. Berarti ini seangkatan beliau itu dengan Ki Gede Kantingan. Seangkatan Pak. Seangkatan. Karena pada abadnya itu 1478, jadi abad 15. Karena memang para Ki Gede itu ya diislamkan ketika Mbak Pu Cirebon nata Pak. Gitu. Karena itu kan dari kesangyangan semua. Nah, kemudian dalam perjalanannya setelah berkembang, beliau juga menikah lagi dengan putri dari pedukuhan Bojong, Nyai Mas Andari. Ini ada nanti Mas Andari Pak. Yang ketiga, menikah lagi dengan putri Ki Gede Pendawa Pak, yang di Kalianyar, yaitu Nyai Mas Raraning, yang statusnya sebagai seorang penari atau sebagai ronggeng. Nanti ada kesebut nyanyi ronggeng di sana. Jadi yang di Arjalinangun. Yang di Arjalinangun Kalianyar itu nanti makamnya ada di sana. Jadi nah, lalu bagaimana peran Ki Gede ini? Memang secara umum peran Ki Gede ini Pak, semuanya Ki Gede itu yang pertama adalah merupakan pembuka wilayah.
pendiri pedukuhan, itu satu, karena memang dia ahli dalam perusahaan Iya, wilayah. Yang kedua, sebagai pembantu Mbak Cirebon Sunan Gunung Jati untuk syiar Islam. Makanya kalau syiar Islam dia disebut juga Ki Buyut. Yang ketiga, saya katakan tadi bahwa saya merupakan pemimpin perang, yaitu pasukan Baksa. Nah, beliau diikut sertakan pada saat perang di 1528, Pak. Kalagan Gunung Gundul, di mana Cirebon perang dengan Raja Galuh, dengan Galuh tadi. Beliau juga ikut, juga termasuk penaklukan Talaga Manggung. Di mana? Talaga, Majalengka, tahun 1529. Nah, atau 1530 Anda tuh. Nah, sehingga beliau ini diberi penghargaan sama Sunan Gunung Jati, namanya Mbah Cah Bon, Pak. Dari atas keterlibatan beliau, peran beliau berhasil terlibat dalam perang 1528 juga Talaga Manggung. Istrinya yang Mayang Sari tak apa Raden Pelawatnya. Raden Pelawatnya, Oh, kan iya. beliau kan pasukan perang. Iya, iya. Nah, sebagai bentuk penghargaan beliau diberi nama sama Sunan Gunung Jati itu namanya Mbah Cah Bon. Artinya apa? Ya, Mbah Cabon kurang apa. Mbah itu kan mungkin sesepuh, Cabon itu ya antara mungkin dapat Cirebon gitu, Pak. Jadi nama yang diberikan beliau itu seperti itu. Termasuk Ki Gede Bungko juga diberi nama sebenarnya itu Syekh Penting, itu gelar, Pak. Iya. Syekh Penting. Jadi kira-kira begitu peran beliau. Jadi hampir sama dengan para Ki Gede yang umum seperti itu, Pak. Namun yang paling ini sini ada makam Ki Gede Baduran. Yang kedua ada di sini juga Ki Geseng. Nah, kehadiran Kedua tersebut. Kedua itu pertama kalau Ki Gede Baduran, Pak. Jadi ketika tahun 1526 pada saat akan dilakukan penyerangan pengusiran Portugis Menelam yang dipimpin oleh Fathahillah, Nyimas Baduran itu diperintahkan untuk babat alas untuk singgahnya pasukan-pasukan Demak. Nah, ketika dilakukan penebangan itu kan dilakukan dengan selendang kuning, Pak, yang diberi sama Mbak Cirebon, dibakar. Nah, dibakar itu meluas, percikan-percikan itu sampai jatuh di perbatasan Padukuhan Bakung. Nah, sehingga Ki Wanajaya Padukuhan Bakung itu tidak terima, ini perbatasan kita. Nah, katanya Mas Baduran ini kan karena latunya atau percikan apinya sampai ke sini. Nah, terjadilah di situ silang pendapat, akhirnya berantem, adu kejayaan. Ki Wanajaya meninggal dunia, Pak. Ki Wanajaya itu Ya, Ki Gede Bakung. kalah Ya. dengan Baduran. Iya, Mas Baduran ada perempuan meninggal dunia. Oh, Baduran kok perempuan? Perempuan, Pak, Nyimas Baduran, anaknya Oh, Mbak Cirebon. Nyimas Baduran. Nah, terus beberapa minggu kemudian karena Nyimas Baduran juga terluka, akhirnya meninggal juga, Pak. Nah, sehingga kedua tokoh ini dimakamkan beriringan, Pak. Nanti kita akan kunjungi ke sana, ke Bakung, ke Balasurang, itu berdampingan di sana. Nah, yang uniknya di sana, Nyimas Baduran itu kan suatu bedukuan yang sekarang dikenalnya Bedulan. Nah, itu loh. Ya. Katanya yang dikubur di sini Ki Gede ini apa? Iya, Bedulan, Pak. Ya udah, itu Bedulan. baru pertama, Pak. Nah, Di sana ada lagi. iya, nanti begini, Pak, itu berbeda. Nanti Nyimas Baduran ini setelah karena dia meluka juga, seminggu kemudian dia meninggal juga, kan dikuburkan di sana. Nah, lanjut penerus daripada Nyimas Baduran adalah Ki Wertu. Penerusnya beliau Ki Wertu sebagai seorang kepala pedukuhan juga di Baduran. Nah, sebagai pimpinan, cuman memiliki adik yang namanya Ki Songgu sebagai pamong desa, mempunyai karakter kadang adiguna. Artinya begitu, sehingga mungkin tidak dibenci sama masyarakat, Pak. Dibenci masyarakat, akhirnya dicopot jabatannya. Dicopot, Ki Songgu nggak terima dicopot itu, Pak. Mengasingkan diri di sawah, terus akhirnya ya karena ini adiknya, kakaknya ya, Pak ya, tolong dong dikirim itunya, anaknya itu suruh ngirim ke sana makan siang, makan malam, apa. Saking emosinya kepada kakaknya karena dia dicopot dari jabatannya, anaknya dibunuh, Pak. Dibunuh ya, jadi ponakannya dibunuh. Akhirnya masyarakat juga masuk ke situ, dibunuh sama masyarakat, nggak mati-mati. Minta tolonglah kepada Ki Wertu tadi, lalu dengan didoai air apa bisa dibunuh. Seperti itu. Nah, beliau kesini karena telah dianggaplah telah membunuh adiknya, makanya kan khawatir dilaporkan sama istrinya ke keraton. Beliau melarikan diri, Pak. Melarikan diri dalam arti mencari suaka.
ke Bakung, kemana yang dilewatin saja, ke Malang mana, sampailah di sini diterima sama Nyai Buyut Bojong sebagai suaka. Nah, sehingga beliau sampai dengan meninggal dunia itu dia tinggal di sini, Pak. Jadi di sini itu karena menerima suaka dari beliau. Gitulah kira. Nah, untuk Ki Geseng, yaitu karena Ki Geseng adalah merupakan pimpinan perang juga, Ki Baksa juga termasuk beliau. Jadi di sini, Pak, gitu. Keluarga ada di sini. Demikian. Ini yang menjadi sebuah keunikan di sini apa aja, Pak? Yang keunikan peninggalan Buyut itu, Pak, yang pertama itu ada baju Nyai Mas Mayangsari, Buyut Mayangsari itu adalah baju motif Shanghai. Sementara kalau Shanghai itu kedatangan Putih Ong Tunia itu pada 1481 dan menjadi istri Sunan Gunjati. Ketika itu meninggal 1485, 4 tahun kemudian. Nah, di Bojong ini ada baju motif Shanghai yang paling unik. Nah, apakah beliau memang Ini dulu, tua mana? Maksudnya? Tua mana? Ong Tin dulu, tak apa Mayangsari dulu? Ya ini dulu, Pak. Kalau Ong Tinio kan 1481. Nah, kalau ini? Nah, beliau kan 1478, 1479. Oh, Itu. Beda berapa tahun? Berarti antara 3 tahunan. 3 tahunan, 1 tahunnya. Gitu. Oh, 3 tahun. Iya, 3 tahunan. Pendek lah kalau 3 tahun. Iya, 3 tahun karena beliau kan menghadiri sini, Pak. Gitulah. Nah, jadi baju yang ada itu peninggalan itu motif burung jet. Apakah memang dia diberilah mungkin salah satu bawahannya atau memang sama beliaunya atau memang membuat meniru orang-orang Cina tadi, Pak. Tapi itu ada satu. Yang kedua, baju Ki Gede ini adalah baju takwa, Pak. Baju takwa itu kan yang diciptakan oleh Sunan Kalijaga. Motifnya motif Jawa, yaitu sorjanan. Warnanya itu maron dengan hijau. Itu masih ada kita saksikan. Dan asli ya? Asli, Pak. Ya. Masih ada. Jadi kurang lebih sekitar umurnya antara 500 tahunan, berarti kan 5 tahun, 6 tahun. Barangkali itu, Pak, yang paling unik di situ. Pemirsa, sangat menarik ini bahwa penyebaran agama Islam di tanah Jawa, khususnya Cirebon, ini tidak serta-merta begitu saja, tapi banyak sekali cerita yang sekiranya sebuah kehebatan dari kalangan para kegede tersebut yang mewarnai sangat sangat fundamental untuk berdirinya negara Islam atau kerajaan Islam di Cirebon. Napak tilas jejak leluhur dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon.